Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? Before we start our lesson today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In today's lesson, we still going to learn about chapter 2, we can do it and we will do it. Di pembelajaran kali ini kita masih akan mempelajari chapter 2, we can do it and we will do it. Di minggu kemarin sudah kita pelajari, akan tetapi kita akan bahas lebih mendalam bagaimana cara penggunaan dan cara membuat kalimat mengenai can and will. We will learn, kita akan mempelajari how to state that we can do something, bagaimana cara menyatakan bahwa kita bisa melakukan sesuatu, and how to state that we will do something, dan bagaimana cara menyatakan bahwa kita akan melakukan sesuatu. Baiklah, jadi kita pelajari grammarnya dulu atau tata bahasanya. Tata cara penggunaannya. Grammar, modal can, can't. We use can to talk about what someone can or cannot do. Kita menggunakan can untuk menceritakan ataupun untuk mengatakan tentang apa yang seseorang bisa lakukan atau tidak bisa lakukan. Jadi, kapan kita bisa gunakan can? Yang pertama, in the present. Pada saat ini. When it is generally true. Ketika itu benar-benar terjadi. Atau kebenaran umum. Examples. Contohnya, I can swim. Saya bisa berenang. Nah, di sini adalah kejadian yang benar-benar terjadi atau kebenaran umum yang hampir diketahui oleh semua orang yang dikenal. Selanjutnya, can you play the guitar? Bisakah kamu bermain gitar? Di sini adalah kalimat tanya. Dia menanyai apakah seseorang itu bisa, berarti menanyakan kemampuan seseorang. Can you play the guitar? Bisakah kamu bermain gitar? Nah, jadi ketika kalian ingin menanyakan kemampuan dari seseorang, kalian bisa menggunakan modal can. Seperti, can you play the guitar? Bisakah kamu bermain gitar? Can you play badminton? Bisakah kamu bermain badminton? Nah, selanjutnya kapan kita gunakan can? Yaitu saat in the present, pada saat ini. At this moment, pada saat ini, saat kejadian sedang berlangsung. Example, contohnya, I can swim now. Saya bisa berenang sekarang. Berarti dulu dia nggak bisa berenang, tapi sekarang sudah bisa. Maka kalian bisa menggunakan can. I can swim now. Saya bisa berenang sekarang. Selanjutnya, kapan kita bisa gunakan can? In the future. Untuk kejadian yang akan terjadi. In the future with a time expression. Untuk kejadian yang akan terjadi dengan syarat ada keterangan waktunya. Example, contohnya, he can't attend the meeting tomorrow. Dia tidak bisa datang ke pertemuan besok. He can't attend the meeting tomorrow. Dia tidak bisa datang di pertemuan besok. Can berarti bisa, sedangkan can't berarti tidak bisa. Jadi can yang ada apostrof di atas T itu berarti tidak, cannot. Forms, bentuk-bentuknya. Yang pertama ada bentuk positif atau positive statement, kalimat positif. Subjek diikuti dengan can plus verb one. Jadi jika ingin membuat kalimat positif, yang pertama yaitu subjek, lalu diikuti dengan can plus verb one. Contoh subjek yaitu ada I, saya, you, kamu, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, kata ganti untuk hewan, benda, dan tumbuh-tumbuhan, we, kita, they, mereka. Setelah subjek diikuti dengan can, lalu verb one, kata kerja pertama. Contohnya, I can drive. Saya bisa mengemudi. You can drive. Kamu bisa mengemudi. She can drive. Dia perempuan bisa mengemudi.
Drive di sini yaitu verb, kata kerja bentuk pertama, drive, mengemudi. Selanjutnya kalimat negatif atau negative statement. Yang pertama ada subjek. Subjeknya bisa berupa I, you, she, he, it, we, they, ataupun benda. Lalu diikuti dengan can't atau cannot. Lalu plus verb one. Verb one-nya di sini drive, mengemudi. Kata kerjanya mengemudi. Contoh kalimat negatifnya seperti I cannot drive, saya tidak bisa mengemudi. You cannot drive, kamu tidak bisa mengemudi. She cannot drive, dia perempuan tidak bisa mengemudi. He cannot drive, dia laki-laki tidak bisa mengemudi. It can't drive, dia untuk hewan tidak bisa mengemudi. We can't drive, kita tidak bisa mengemudi. They can't drive, mereka tidak bisa mengemudi. Jadi kalau kalian ingin menunjukkan ataupun mengatakan kemampuan kalian, kalian bisa menggunakan can yang berarti bisa, atau jika kalian ingin mengatakan kalau kalian tidak bisa melakukan sesuatu, kalian bisa menggunakan cannot atau can't. Can't atau cannot berarti tidak bisa atau tidak dapat melakukan sesuatu. Selanjutnya di kotak yang pertama, questions atau pertanyaan. Interrogative statement, kalimat tanya. Untuk membuat kalimat tanya, yang pertama kita menggunakan can. Bisakah? Ya, lalu diikuti dengan subject. Subjeknya bisa berupa nama orang ataupun kata ganti. I, you, she, he, it, we, they. Lalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Di sini verb one-nya adalah drive. Kata kerjanya drive, mengemudi. Contohnya, can you drive? Bisakah kamu mengemudi? Can she drive? Bisakah dia mengemudi? Can he drive? Bisakah dia mengemudi? Atau can juga bisa berarti dapatkah? Can we drive? Bisakah kita mengemudi atau dapatkah kita mengemudi? Can they drive? Dapatkah mereka mengemudi? Lalu untuk jawabannya di kotak yang di sebelah. Short answers. Kalau mau jawabannya yang pendek, kalian bisa mengikuti ini. Yang pertama bisa mengatakan yes or no. Yes, ya, no, tidak. Lalu diikuti dengan subjek. Subjeknya bisa I, you, she, he, it, we, they. Lalu diikuti dengan modalnya, can. Bisa atau tidak bisa, cannot. Contohnya, yes, I can. Ya, saya bisa. Bisakah kamu mengemudi? Can you drive? Yes, I can. Ya, saya bisa. Atau no. No, she can't. Tidak, dia tidak bisa. Atau contoh lainnya, yes, we can. Ya, kami bisa. Atau no, they cannot. Tidak, mereka tidak bisa. Baiklah anak-anak, sekian materi kita hari ini. That's all for today. Let's close our class by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.